Selamat pagi anak-anak kami sekalian, selamat bertemu kembali kita pada pembelajaran hari ini dengan mapel matematika bersama dengan Bapak M. Tambunan SPD. Salam sehat buat kita semua, tetap semangat walau kita masih belajar dari rumah. Pesan Bapak, sebelum kamu memulai pembelajaran, sebaiknya kamu terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kali ini pembelajaran kita yaitu mengenai modus. Modus diberi simbol MO adalah data yang paling banyak muncul atau data dengan frekuensi terbesar dari sekelompok data, dari sekumpulan data. Modus yang akan kita pelajari nanti terbagi dalam dua hal, yaitu modus dari data tunggal dan modus dari tabel distribusi frekuensi. Anak-anak kami sekalian, langsung saja mengenai modus dari data tunggal, Bapak berikan contoh di sini. Diberikan kepada kita data sebagai berikut: 5, 6, 8, 6, 8, 7, 9, 8. Dari data ini, kalau kita lihat, kita amati, yang paling banyak muncul itu adalah 8. Sebanyak 3 kali, sehingga modus dari sekumpulan data ini adalah 8. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita lihat di sini, Bapak diberikan data kepada kita sebagai berikut: 80, 83, 78, 68, 80, 81, dan 78. Kalau kita lihat atau kita amati data yang diberikan ini kepada kita, maka data atau angka yang paling sering muncul, angka yang paling banyak muncul itu 80, itu sebanyak 2 kali, 80 sebanyak 2 kali, 78 juga sebanyak 2 kali. Sehingga modus dari sekumpulan data ini adalah 78 dan 80. Apa yang hendak Bapak katakan di sini, anak-anak kami sekalian? Untuk modus data tunggal, nilai modus itu tidak hanya satu data. Boleh lebih, boleh 2 atau bahkan lebih dari 2. Itulah modus dari data tunggal. Bapak ulangi sekali lagi, adalah data yang paling banyak muncul atau data dengan frekuensi terbesar dari sekelompok data. Yang kedua yang akan kita pelajari tentang modus ini yaitu modus dari tabel distribusi frekuensi. Rumus dari modus untuk mencari modus dari tabel distribusi frekuensi itu adalah MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Bapak ulang sekali lagi, TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Simbol-simbol yang ada pada rumus ini, TB itu adalah tepi bawah kelas. D1 itu adalah selisih frekuensi pada kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D1 di sini dengan D1 di sini sama artinya atau sama nilainya. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi pada kelas modus dengan sesudahnya. Sedangkan P itu adalah panjang interval kelas. Untuk lebih memahami penggunaan rumus modul ini, langsung saja Bapak berikan kepada kita satu contoh tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ya. Tabel ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu menentukan kelas modus.
Kelas modus itu kita tentukan dari mengamati frekuensi yang ada pada tabel ini, ya, 4, 3, 5, 7, 8. Di definisi daripada modus tadi dikatakan adalah frekuensi terbesar dari sekelompok data. Maka kalau kita amati frekuensi-frekuensi ini, yang paling besar frekuensinya adalah 7. Kemudian tabel ini dengan frekuensi terbesarnya kita tandai seperti ini dengan cara melingkarkan. Artinya bahwa itu adalah kelas modusnya. Artinya juga bahwa dari kelas modus inilah kita bisa menentukan tadi itu apa TB, apa itu D1, apa itu D2. Anak-anak kami sekalian yang kami kasih, ya, TB tadi adalah tepi bawah kelas. Kita peroleh dari kelas modus yang sudah kita tandai, yaitu dengan melihat data yang paling kiri. Data yang paling kiri dalam hal ini adalah 34 dikurang setengah, dikurang 0,5. Ya, maka kalau 34 dikurang 0,5 sehingga TB-nya nanti itu adalah 35,5. Kemudian D1 tadi definisinya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Frekuensi kelas modus itu 7, sebelumnya 5. Selisih dikatakan selisih adalah kita kurangkan. 7 dikurang 5 itu adalah 2. Sehingga D1 itu nanti bernilai 2. D1 pada rumus ini D1 dengan D1 di sini sama, sehingga pada rumus selanjutnya ini sama dengan 2, 2. Sedangkan D2 tadi definisinya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Frekuensi kelas modusnya itu tadi 7, sesudahnya 6. Selisih atau pengurangannya 7 dikurang 6, sehingga dapat 1. Maka D2-nya Bapak ganti di sini dengan 1. Apa itu P? P itu adalah panjang interval kelas yang kita lihat atau kita mulai dari kelas modus, data yang paling kiri dikurang dengan data sebelumnya atau data di atasnya. 34 dikurang 31, 3, atau 31 dikurang 28, 3, atau 28 dikurang 25. Begitu seterusnya. Atau 37 dikurang 34. Itulah cara kita mencarikan panjang interval kelas. Dalam hal ini adalah 3, sehingga P itu Bapak ganti dengan 3. Lalu kita hitung. Kita tinggal menghitung. Rumus selanjutnya modus sama dengan 35,5 ditambah. Tadi 2 per 2 tambah 1, 2 tambah 1 kita jumlahkan saja 3. Kali 3. Lanjut, modus sama dengan 35,5 ditambah 6 per 3. Dari mana 6 per 3? Itu dari 2 dikali 3, 6 per 3. 6 bagi 3 itu 2. Sehingga kalau kita jumlahkan modusnya sama dengan 35,5 tambah 2 itu sama dengan 35,5. Anak-anak kami sekalian, begitulah penjelasan singkat yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kita kali ini dengan materi modus. Kiranya dapat kamu pahami, dan pesan Bapak, lihat materi yang sudah Bapak berikan. Di situ ada beberapa contoh tentang mencari modus agar anak kami lebih paham. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat walau kita belajar dari rumah. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.